kami andalkan, yang kami harapkan. Dunia terus berubah, Tuhan. Tapi pagi ini, Tuhan, kami mau berkata, Tuhan, yang kami sembah bukan Tuhan yang berubah. Engkau tetap sama dahulu, kemarin, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dahulu Engkau mampu melakukan mujizat, sekarang pun Engkau bisa melakukan mujizat. Tuhan, terima kasih. Dunia boleh berubah, tetapi firman-Mu enggak berubah. Firman-Mu enggak bergoncang. Bumi boleh bergoncang, bumi boleh berubah, tetapi firman Tuhan tetap selamanya. Karena itu kami andalkan firman-Mu, kami percayai dan kami mau hidupi firman-Mu, supaya kami bisa melangkah dari satu anugerah kepada anugerah yang lain. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kita yang siap bersama kita katakan, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita lihat firman-Nya di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Oke, kita baca ayat yang ke-31 ayatnya sampai dengan ayat yang ke-35. Di depan, di monitor juga ada, di layar ada. Tapi daripada pegel lehernya, mending lihat HP masing-masing. Oke, 31 saya, 32 Bapak Ibu adik-adik, nanti 35 bersama. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. 32 saudara, 23. 33, maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? 34. 35 bersama 23, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Bisa lihat kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Oke. Coba katakan lagi kiri kanannya, Pertalite udah naik gitu. Ya, walaupun Pertalite naik, emosinya jangan naik, tensi darahnya jangan naik, asam uratnya jangan naik, gula darahnya juga jangan naik. Ya, katakan sabar, sabar. Tetap ada berkat Tuhan yang kita akan bisa alami. Masih dalam serial Live Like Jesus, 1 minggu kemarin tertunda serial ini karena kemarin kita membicarakan tentang true freedom sesuai dengan konteksnya kemarin kemerdekaan, tapi hari ini kita masuk lagi Live Like Jesus. Judulnya adalah Doing God's Will atau melakukan kehendaknya. Kita sudah belajar yang pertama dari Tuhan Yesus. Ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, bahwa kita ada di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Umur 12 tahun Yesus sudah memberikan satu contoh yang begitu luar biasa kepada kita semua dan sama-sama kita sudah renungkan bersama-sama. Ada 4 poin yang sudah saya sampaikan. Bahwa dikatakan Yesus tahu dengan jelas siapa dirinya. Dia anak Tuhan. Dia anak Allah. Dan ketika dia tahu dan menyadari dirinya bahwa dia anak Tuhan, anak Allah, dia berjalan, dia berlaku sebagai anak Tuhan, anak Allah. Firman Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Yohanes 1 ayat 12, kita adalah anak-anak Allah.
Nah karena itu biarlah kalau kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, jangan berpikir bahwa saudara adalah satu pribadi yang biasa-biasa. Saudara adalah satu pribadi yang hebat, yang luar biasa, yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk jadi anak-anaknya Allah. Nah karena biarlah kita berlaku sebagai pangeran-pangeran Allah yang hidup berbeda dengan kebanyakan orang. Kualitas saudara seharusnya, katakan seharusnya, jauh lebih tinggi dari kebanyakan orang. Nah Yesus juga sudah memberikan contoh bagaimana dia umur 12 tahun, kehidupannya sudah begitu luar biasa, sudah begitu hebat. Itu bukan ujuk-ujuk saya yakin, tapi karena Yesus memang satu pribadi yang mau belajar, mau bekerja keras, sehingga dia hidup above average atau di atas rata-rata. Kehidupan enggak mudah, tantangan semakin berat ke depan, mau enggak mau kalau kita mau menjadi satu pribadi yang berbeda juga. Tentunya saudara dan saya, kita semua harus hidup jauh berbeda dengan orang lain. Ya, saudara harus lebih bekerja keras, lebih berusaha untuk mengatasi persaingan ke depan. Jangan mentang-mentang saudara anak Tuhan, saudara tidak melakukan apa-apa. Bahkan Yesus pun dia satu pribadi yang bekerja keras, sehingga dia menunjukkan satu performance, satu prestasi yang begitu luar biasa. Yang ketiga, ketika Yesus dia tahu bahwa dia anak Allah, dia tinggal di tempat yang tepat. Kesukaannya adalah rumah Tuhan. Bukan berarti saudara dan saya kita semua harus ada di gereja setiap hari. Cukup Pak Endang yang menguasai tempat ini. Jangan coba-coba yang lain menguasai tempat ini. Ya, cukup Andi yang membersihkan tempat di tempat ini. Ya, saudara tidak perlu datang tiap hari ke gereja, tetapi bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita tahu bahwa habitat yang terbaik buat saudara dan saya adalah di mana kita ada di dalam hadirat-Nya. Hadirat Tuhan tidak selalu ditentukan oleh gereja, saudara. Setiap tempat yang kita singgahi bisa kita jadikan hadirat Tuhan. Ketika kita dimanapun ada, kita berhubungan dengan Dia. Yang mau katakan amin. Dan yang keempat yang diberikan contoh oleh Tuhan Yesus adalah dia memiliki satu sikap penundukan diri yang luar biasa. Dia hebat, dia luar biasa, umur 12 tahun sudah dikagumi oleh para alim ulama. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan orang-orang yang bijak, wise man, saudara. Masih kecil. Tapi ketika dia jadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, ketika orang tuanya berkata, ayo pulang, dia tunduk. Dia mau diasuh. Saya rindu ke depan. Saudara dan saya kita jadi orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang mengalami promosi dari Tuhan. Tetapi saya rindu tidak ada satupun di antara kita yang menjadi sombong. Kita tetap rendah hati. Kita tetap mau menundukkan diri kita. Katakan kiri kananmu, jangan belagu lo gitu. Katakan amin. ya, semakin berisi biarlah kita semakin menunduk. Kan nggak ada yang amin. Ya, rasanya jadi orang Jepang perlu kita contoh salah. Ya, kita suka menundukkan diri. Ya, udah menundukkan diri gini nggak ada yang amin lagi. Saudara, udah umur 60 hampir, menundukkan diri itu nggak gampang, saudara. Udah berusaha keras, nggak ada yang amin. Katakan haleluya. Ya, salah sendiri Bapak nunduk-nunduk, mencontohkan supaya jelas, saudara. Ya, orang Jepang, wah, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk pada serial yang kedua dari Live Like Jesus. Kalau kita baca dari Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Allah yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Ini mengandung satu pengertian yang begitu luar biasa. Yesus satu pribadi, dia juga manusia biasa. Dia perlu makanan buat jasmaninya. Dia perlu itu semua. Nah, kalau kita mendengar apa kata dunia, kalau kita mendengar apa kata orang, ada satu statement yang mengatakan bahwa ada dua pilihan, ya. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Ya. Kalau saya tanya kepada saudara yang ada di tempat ini, hidup itu untuk makan atau makan untuk hidup? Siapa pilih yang pertama? Hidup untuk makan. Siapa pilih yang kedua? Makan untuk hidup. Bisa angkat tangannya? Ya. Siapa yang nggak punya tangan? Nggak ada yang angkat tangan. yang angkat sedikit, yang lain nggak punya tangan ternyata ya. Nah, kita setuju ya, kita makan untuk hidup. Katakan makan untuk hidup. Dan saya yakin bukan hanya saudara yang ada di tempat ini, tetapi kebanyakan manusia yang ada di dunia juga bisa mengatakan hal yang sama, bahwa kita makan untuk hidup. Kalau manusia hidup untuk makan, nggak ubahnya dengan kebo, dengan sapi, saudara. Yang dipikirin begitu melek dia makan, saudara. Begitu melek makan apa. Tapi kita manusia punya satu standar yang lebih tinggi. Kita makan untuk hidup. Katakan bersama saya, makan untuk hidup. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Dia mempunyai, dia tahu dia butuh satu makanan. Tapi di situ dikatakan adalah makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ketika Tuhan di dalam Matius 4 ayat 4, ya, di sana dia sedang ada dalam keadaan lapar. 40 hari dia berpuasa. Di sini siapa yang pernah puasa 40 hari? Jangan angkat tangan. Saudara menyayangi Tuhan Yesus. 40 hari enggak makan, saudara, ya. Oh, pasti lapar. Nah, dia digoda oleh iblis, ubah batu itu jadi roti, saudara, ya, bukan jadi lemper. Kalau di sini jadi lemper, saudara. Kalau Yesus hidup di Indonesia jadi lemper, saudara, ya. Ubah batu ini jadi roti. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus begitu luar biasa, hikmat yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, dari nasi saja, dari lemper aja, dari lontong aja. Tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam firman Tuhan ada kehendak Tuhan. Sama seperti yang dikatakan di situ. Makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah, saya rindu dan Tuhan juga pasti rindu. Ini kerinduan Tuhan, saudara dan saya. Bukan sekedar makan untuk hidup. Tapi kita naik satu level yang jauh lebih tinggi. Yaitu kita makan bukan hanya makanan jasmani saja. Tetapi ada satu makanan yang jauh lebih penting. Yaitu makanan rohani yang saya yakin juga ini akan mempengaruhi kehidupan jasmani saudara dan saya. Kita semua makan makanan rohani, yaitu melakukan kehendak Allah. Katakan bersama saya, doing God's will. Ya, sekali-sekali belajar bahasa Inggris, saudara. Ya, kali aja nanti kita dikirim ke Inggris, saudara. Ya, bukan ke Ukraina, saudara, ya. Nah, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, kita mau belajar hari ini apa sih yang terjadi. Nah, Tuhan tentunya Dia bukan sekedar iseng.
nyuruh saudara kita semua ini itu disuruh oleh Tuhan tanpa dia punya tujuan. Ya, dia Tuhan yang memiliki tujuan, dia Tuhan yang berdestinasi. Tentunya ketika kita melakukan firman Tuhan, ada hal-hal yang akan kita alami ketika kita menghidupinya dengan taat. Ya, sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang pertama yang kita ingin renungkan bersama-sama. Dari perikop yang barusan kita baca, Yesus sudah waktunya makan. Tentunya lapar secara jasmani. Tetapi di hadapan dia ada satu pribadi perempuan Samaria yang membutuhkan keselamatan. Ya, ketika murid-muridnya datang, Tuhan makan. Tapi dia berkata, makananku. Dia tahu makan penting, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting. Dia berkata, aku harus melakukan kehendak Bapa. Artinya adalah Tuhan Yesus tahu menempatkan sesuatu yang jauh lebih penting di atas hal-hal yang penting lainnya. Ini berbicara tentang apa? Ya, ketika Yesus mengutamakan sesuatu yang jauh lebih penting, menempatkan sesuatu yang jauh lebih penting, dia melakukan kehendak Bapa. Artinya yang pertama, Yesus dia memiliki prioritas. Hal yang sama akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara dan saya, ketika kita semua bersama-sama menempatkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan tahu mana yang penting, mana yang jauh lebih penting, mana yang sangat penting, mana yang tidak penting. Dan saya yakin Tuhan akan menuntun kita untuk semua itu. Amin, saudara. Kita nggak akan mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Yesus suka makan. Bukan nggak suka makan bersama orang Farisi. Ketika dia ketemu, dia makan bersama orang Farisi. Ketemu Matius, dia makan bersama Matius. Ketemu Zakius, diajak ke rumahnya, dia makan bersama-sama Zakius. Sepanjang hidupnya kalau kita lihat, dia suka makan. Sebelum memasuki Yerusalem, memasuki penderitaannya, dia juga mengadakan perjamuan makan. Itu bukan makan lagi, tapi mukbang, saudara. Ya, makan, saudara. Di kayu salib sebelum dia mati, dia berkata, aku haus. Dia masih mau minum bagian dari makan. Bahkan udah mati sekalipun ketika dia bangkit, dia ketemu Kleopas, dia mampir ke rumah Kleopas dan dia makan di sana. Dan ketika dia bangkit, saudara, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Yohanes 21 di sana dikatakan bahwa Yesus juga makan lagi. Enggak berhenti dari makan. Nah, Bapak Ibu, dia suka makan, tetapi dia tahu mana makanan yang penting. Makanan yang jauh lebih penting dari makanan jasmani. Ketika di rumah Maria dan Marta, Marta sibuk menyiapkan segala sesuatu. Mungkin Marta juga tahu Yesus suka makan. Maka disiapin segala sesuatu. Tapi ketika dia sibuk, saudaranya Maria, dia duduk di depan kaki Yesus. Dengerin Tuhan ngomong. Maria bersungut-sungut. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kira-kira seperti ini sesuai konteks khotbah hari ini. Maria tahu prioritas. Ketika Yesus datang, Maria mendengarkan firman Tuhan. Tapi Marta
Yesus datang malah sibuk. Gak salah menyediain makanan. Gak salah saudara cari makan. Gak salah saudara kerja. Gak salah saudara cari berkat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita juga mencari kehendak Tuhan? Apakah kita juga mencari keinginan-keinginan Tuhan? Enggak salah kita cari semua itu. Karena semua itu dicari bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kenceng salah ngomong. Pelan juga salah. Nggak ada yang amin ya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, enggak salah. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus, dia tahu prioritas. Begitu bangun pagi, Markus 1 ayat 35, dia pergi ke tempat yang sunyi. Dia enggak cari warteg tuh. Enggak cari nasi uduk. Tapi yang dia cari adalah hadirat Tuhan. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Dia cari Tuhan. Enggak heran. Yesus dikatakan dia melakukan kehendak Bapa. Banyak orang cari ketika Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Tapi Yesus berkata, dia gak peduli orang cari. Karena dia tahu kehendak Allah. Kita harus pergi ke kota-kota lain. Karena kesanalah firman-Nya berkata, aku diutus. Artinya Yesus tahu prioritas. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, saya yakin saudara dan saya akan memiliki prioritas-prioritas di dalam kehidupan ini. Setiap keputusan yang kita ambil enggak akan pernah salah. Katakan amin. Ya. Ada orang yang memprioritaskan bukan kehendak Tuhan. Ada yang mempersiapkan, memprioritaskan uang, duit. Jadi yang ada di pikirannya adalah duit. Duit. Ya. Memprioritaskan harta. Kata orang, uang itu segalanya. Tapi segalanya tidak bisa dibeli dengan uang. Setuju enggak saudara? Setuju enggak saudara? Enggak setuju juga saya lanjutin. Uang bisa beli ranjang enak, tapi enggak bisa beli tidur yang nyenyak. Uang bisa beli hiburan, tapi dia enggak bisa beli yang namanya damai sejahtera. Banyak orang duitnya banyak, hartanya banyak, tapi susah tidur. Khawatir ada maling. Saya nyimpen duit banyak di rumahnya, nggak bisa tidur. Nah, tapi saya yakin di tempat ini yang duitnya banyak nanti nih, tidurnya makin enak. Ya. Ada yang bisa dibeli uang. Uang bisa membeli nafsu. Saking banyaknya duit jadi nafsu saudara. Ya, tapi nggak bisa yang beli yang namanya cinta atau kasih. Di belakang ada bini Ogut. Dulu yang ngapalin, saudara,
Tapi nggak tahu cintanya pada saya. Padahal yang di depan ini kere dulu. Kere banget. Ternyata dia melihat sesuatu yang lain. Ada potensi yang luar biasa di dalam diri orang ini. Kapan lagi muji diri sendiri? Ya, nggak bisa beli cinta, beli kasih, saudara. Ya, uang bisa membeli perhiasan, tetapi nggak bisa beli mahkota surga. Uang bisa beli rumah yang mewah, tetapi nggak bisa beli rumah di surga. Emang saya sih juga bisa memahami perasaan saudara. Karena saya juga manusia. Itu memang serem. Sangat serem, saudara. Kalau dompet isinya Patimura Bogolok semua. Memang saya juga nyadari bahwa uang gak bisa dibawa mati, tetapi kalau gak ada duit rasanya pengen mati. Saya juga bisa menyadari. Memang saya kalau bisa melihat wajah-wajah yang ada di depan saya ini butuh semuanya dana-dana segar. Saya juga butuh. Tapi firman Tuhan berkata, jangan mengabdi kepada Tuhan. Dua Tuhan. Tuhan atau mamon. Kita bisa pilih mamon. Tapi kita enggak akan pernah cinta Tuhan. Kita punya banyak harta, ngengat dan karat. Bisa menghabisinya. Tapi kalau kita punya Tuhan yang adalah sumber berkat. Ngengat dan karat boleh ada di dunia ini. Resesi, krisis boleh ada di dunia ini. Tapi sumber berkat kita tetap Dia, tetap Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Di sini banyak anak-anak muda saya lihat. Wah, saudara. Katakan anak-anak anak-anak muda yang ada di tempat ini. Di Alkitab ada seorang pemuda yang kaya, tapi enggak memiliki satu keyakinan akan keselamatan. Dia bertanya, guru yang baik, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh keselamatan kekal? Yesus cuma bilang satu, wah yang lain udah dia lakukan, puasa udah, menghormati emak bapaknya udah, semuanya udah ada, pokoknya yang baik-baik sesuai dengan 10 perintah hukum Allah, saudara. Udah dilakukan sama dia. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau selamat, jual hartamu. Dia suruh pilih Tuhan atau mamon. Dia suruh pilih Tuhan atau duit. Apa jawab pemuda itu? Pemuda itu enggak jawab apa-apa. Dia cuma pergi dengan sedihnya. Tapi doa saya, wajah-wajah muda yang ada di tempat ini, semakin kau diberkati, engkau tetap berkata, Tuhan, aku mau pilih Tuhan. Aku mau jalan sama-sama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat diri sendiri. Nah, ada yang memprioritaskan pekerjaan, ada. Kerja keras. Kepala jadi kaki. Kaki jadi kepala. Bentuknya apa tuh? Saya nggak tahu tuh. Banting keringat peres tulang. Terus dia lakukan ketika dia bekerja. Tapi perlu kita ingat, kerja keras itu enggak cukup. Petrus dan saudara-saudara dan teman-temannya, mereka rajin kerja keras. Semalam-malaman saudara, kerja keras. Tapi ketika mereka bekerja, firman Tuhan berkata, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi begitu mereka mulai melakukan kehendak Tuhan, dimulai dari satu firman yang mereka lakukan, tebarkan jalamu.
hanya dengan menebarkan jala. Kayaknya bukan kerja keras tuh. Dan Tuhan tanpa menunda-nunda berkatnya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sampai mereka sendiri nggak cukup untuk menampung jumlah ikan yang begitu banyak. Karena dimulai dari satu prioritas. Melakukan kehendaknya. Katakan amin. Mazmur 127 ayat 2, sia-sia kamu bangun pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikan berkatnya, kira-kira gitu saudara, kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Siapa orang yang dicintainya? Orang yang dicintainya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Bukan berarti kita tidur terus dan kita diberkati. Kita kerja, tapi ada hasilnya. Ketika kita memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Allah, kita akan memiliki prioritas. Anda tidak bisa berharap untuk memiliki kualitas hidup yang tinggi jika Anda tidak membuat prioritas hidup. Ya, ada bagian-bagian yang harus kita perhitungkan di dalam kehidupan ini. Ada yang paling sangat amat penting, ya, yang penting, yang kurang penting, yang tidak penting, yang harus kita lakukan. Dalam kehidupan kita, saya singkat saja, pertama yang harus kita tempatkan di tempat yang tertinggi adalah Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, prioritas yang kedua. Katakan bersama saya keluarga. Katakan bersama saya keluarga. Ya, saya kerja. Masih kerja. Sibuk tiap hari dari pagi sampai sore. Malam masih ada pelayanan. Ada aja saudara. Tapi saya juga harus menempatkan keluarga sebagai prioritas. Yang ketiga baru pekerjaan. Katakan amin. Setelah itu tentunya pelayanan. Nah Bapak Ibu, apa sih yang kita utamakan? Kalau kita tahu bahwa prioritas itu penting, yang namanya berkat nggak akan kemana-mana. If you make time with God your first priority, everything else in your life will fall into place. Jadi kalau kita prioritaskan, kalau kita membuat prioritas bahwa Tuhan adalah prioritas utama kita, kayak berkat nggak kemana-mana deh. Di sini banyak anak muda. Prioritaskan Tuhan. Kau gak amin? Jodoh gak kemana-mana. Kayaknya udah punya jodoh semua ya. Gue salah khotbah kalau gitu. Katakan haleluya. Ya, apa yang kita cari gak akan kemana-mana. Tempatkan Tuhan dulu sebagai prioritas. Semuanya akan datang kepada kita semua. Nggak akan nyari yang lain. Katakan amin. Nah Bapak Ibu yang kedua. Yang pertama katakan bersama saya prioritas. Yang kedua Bapak Ibu kalau kita baca dalam Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu tempat itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah ini yang kedua. Ya, kalau kita lihat firman-Nya, Abraham adalah satu pribadi yang boleh dikatakan banyak sekali mengalami ujian-ujian hidup.
banyak sekali mengalami tantangan, tapi saya melihat Abraham adalah satu pribadi yang suka melakukan kehendak Allah. Dia ditantang oleh Tuhan, keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Negerinya Ur Kasdim adalah satu tempat yang nyaman sebetulnya untuk Abraham hidupi. Sudah nyaman dia tinggal di sana. Ketika dia keluar dari sana, dia membawa bujang-bujangnya, ternak-ternaknya. Artinya kehidupannya sudah diberkati, tapi Tuhan berkata, keluar dari negerimu. Dia juga mengalami ujian, harus menantikan seorang anak di masa tuanya 13 tahun. Tetapi dia dengan setia menantikan dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah sampai dia memiliki seorang anak, Ishak, saudara. Dan klimaksnya, saudara, dia juga menghadapi satu ujian. Persembahkan anak itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Di masa-masa kritis, ketika dia siap menghujamkan pisaunya. Tuhan adalah Tuhan. Bukan Tuhan yang ingin menyengsarakan kita. Bukan ingin membuat kita menderita. Bukan Tuhan yang ingin mengambil sesuatu dari kita. Tapi kalau di situ dikatakan, Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Dia adalah Jehovah Jireh. Saat-saat yang tepat, Tuhan memberikan pengganti dari Ishak itu, yaitu seekor domba jantan. Ini membuktikan bahwa ketika kita melakukan kehendak Allah, Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai Tuhan penyedia buat kehidupan kita. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dia akan tampil sesuai dengan namanya yang adalah Jehovah Jireh. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ishak juga pernah mengalami, saudara, kejadian yang gak enak, kelaparan. Nah, apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang? Orang lain pergi ke Mesir, saudara. Tapi Tuhan tampil di hadapan Ishak. Jangan pergi ke Mesir. Tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Ishak taat. Dia melakukan kehendak Tuhan. Dan yang luar biasa, Tuhan berperkara dengan dia. Tuhan lakukan yang terbaik. Ishak diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjadi penyedia buat Ishak di tanah yang kering. Tuhan memberkati Ishak, membuat Ishak menjadi sangat kaya, bahkan sampai membuat orang lain hirit hati terhadap Ishak karena kekayaannya, karena Tuhan menyertai dia. Hari ini apa yang kau alami? Apakah dompetmu mengalami kekeringan? Apakah bakul nasimu mengalami kekeringan? Apakah engkau mengalami kekeringan berkat? Yang saya mau katakan hari ini dari firman Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan lakukan cara-cara Mesir. Orang lain boleh nyolong, orang lain boleh mencuri, orang lain boleh korupsi. Tapi biarlah kita tetap melakukan kehendak Allah dan percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin, saudara. Seperti Tuhan menolong Ishak, Dia juga akan menolong saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Nah, Adam dan Hawa, saudara, sebagai satu yang kontras dengan apa yang kita sudah renungkan bersama-sama tadi. Tuhan berkata, jangan makan buah itu. Tapi mereka enggak melakukan kehendak Allah. Mereka makan buah itu. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata Kejadian 3 ayat yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi jadi tanah. Ayat sebelumnya dikatakan bahwa tanah mengeluarkan semak duri.
mereka sulit mendapatkan hasil. Karena mereka tidak melakukan kehendak Allah. Berkat Tuhan tertutup. Tapi hari ini kita sudah lihat Tuhan tetap Tuhan yang siap memberkati kita. Orang-orang yang mau melakukan kehendak-Nya. Yang percaya katakan amin. Nah yang ketiga, Bapak Ibu, saya boleh 10 menit lagi ya. Iya asik. Nggak boleh juga nggak apa-apa. Nggak ada yang nak jawab. Ya. Yang ketiga, Kejadian 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Perhatikan, saudara, di situ dikatakan seorang yang berkenan dan melakukan segala kehendakku. Ini ada yang ketinggalan. Kehendak Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke tempat di mana tidak ada penyediaan ilahi. Sepanjang kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, selalu ada penyediaan ilahi. Nah yang ketiga, Bapak Ibu adik-adik, aku telah mendapatkan seorang Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kenapa dia berkenan? Nah, apakah Daud lebih hebat, lebih ganteng dari yang lain? Tuhan kita bukan Tuhan yang pilih kasih. Tuhan kita bukan Tuhan yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karena firman-Nya berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah 10 ayat 34. Roma 2 ayat 11, Allah tidak memandang bulu. Tuhan gak pilih kasih. Tapi kenapa Daud dipilih? Apakah dia lebih hebat, lebih ganteng? Kakak-kakaknya saya yakin lebih hebat, saudara. Sampai Samuel terkesima, inilah yang harus diurapi. Tapi Tuhan berkata, bukan orang itu. Saul lebih hebat. Waktu dia diurapi tingginya. Wah, orang lain sebahu dia, saudara. Saya yakin tinggi besar, ganteng, keren. Daud cuma disebut kemerah-merahan. Kalau yang khotbah kepeot-peotan, saudara. Daud kemerah-merahan. Tapi dia dipilih oleh Tuhan. Saya yakin bukan karena kegantengan, kehebatannya. Karena Daud, kenapa dia pilih? Bukan Tuhan pilih kasih. Tapi dia seorang yang melakukan kehendak Bapa. Makanya Tuhan berkenan atas dia. Makanya Tuhan memilih dia. Kenapa saya enggak beranjak dari tempat ini? Karena Yugi sedang foto saya. Katakan amin. Kan Tuhan enggak pilih kasih. Tapi Tuhan melihat adakah pribadi yang melakukan kehendak-Nya. Naftali, Ulangan 33 ayat 23 tentang Naftali, ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan Tuhan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Seorang Naftali, anak keenam dari Yakub, dari istrinya Bilha. Dia kenyang dengan perkenanan Tuhan. Kenapa? Saya yakin juga ada sesuatu yang beda. Naftali namanya udah keren. Orang yang suka berjuang. Bekerja keras. Dan hidupnya di daerah Tasik, saudara. Bukan Tasik Malaya ya. Tasik Malaya dekat Pangandaran.
Daerah Tasik artinya ada daerah yang berair, daerah yang dikelilingi dengan air. Artinya adalah Naftali adalah satu pribadi yang suka sekali merenungkan firman Tuhan. Air berbicara tentang firman Tuhan. Kenapa Tuhan memilih Esther? Bukan dia tercantik, bukan. Tapi Tuhan melihat satu pribadi yang melakukan kehendak Allah. Satu pribadi yang rela mempertaruhkan nyawanya buat bangsanya. Gak heran ketika dia datang kepada raja yang sebetulnya belum waktunya. Harusnya dia mendapatkan hukuman mati. Tetapi tangan Tuhan memaksa tangan Raja Ahasiweros untuk mengulurkan tongkat perkenanan kepada Esther. Kenapa? Esther, satu pribadi yang tahu kehendak Allah. Dan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan satu contoh yang luar biasa. Tuhan kita hebat. Tuhan kita luar biasa. Amin. Ketika dia mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, bukan kamu seharusnya yang dibaptis oleh aku. Tetapi akulah yang harus dibaptis oleh kamu. Tetapi Yesus berkata, biarlah demikian terjadi. Karena aku harus menggenapi seluruh kehendak Allah. Yesus, satu pribadi yang mau menggenapi bukan sebagian, seluruh kehendak Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Bapa di surga setelah Yesus dibaptis, Tuhan berkata, inilah anak yang berkenan, anak yang kukasih. Ketika saudara dan saya, kita mau melakukan kehendak Allah, saya yakin ada perkataan Tuhan dari surga. Tangan Tuhan menunjuk saudara dan saya, kita semua. Dan Tuhan akan berkata, inilah anak yang berkenan dan anak yang kukasih. Yang ketiga, kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan ketika kita melakukan kehendak Allah. Ujian terakhir sebagai penutup. Di situ dikatakan bahwa yang dihadapi seseorang adalah apakah dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Nah, doa saya bukan hanya hari ini, tapi sampai akhir hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Yesus di Taman Getsemani dia berdoa, ya Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Tantangan apapun yang kita hadapi ke depan, ya Yesus menghadapi tantangan yang berat, tapi dia berkata, Tuhan, bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Amin. Yang terakhir, setelah ini pulang, selesai. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana
dalam hidup kami. Siri di dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita bersatu sejenak. Mungkin banyak tantangan, persoalan yang kau hadapi. Mungkin ada kekeringan, mungkin ada perubahan-perubahan yang membuat engkau bingung akhir-akhir ini, yang membuat engkau apatis, kehilangan pengharapan, yang membuat engkau mungkin hampir menyerah. Yang membuat engkau mungkin gak tahu apa yang harus kau lakukan. Kita belajar dari Yesus. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pilihan-pilihan, tetapi dia milih yang terbaik. Dia pilih Tuhan pertama. Dia cari Tuhan yang pertama, sehingga dia tahu dengan jelas apa yang harus dia lakukan. Banyak tantangan, persoalan, tetapi ketika dia pilih Tuhan, pilih kehendak Bapaknya, ada saja berkat-berkat, ada saja penyediaan, ada saja yang dia perlukan terpenuhi dengan caranya yang ajaib. Yes, Lord. Haleluya, haleluya. Bukan karena dia hebat, tetapi karena dia melakukan kehendaknya lah dia alami perkenanan Tuhan. Dan hari ini Tuhan yang kita sembah, dia juga menyatakan komitmennya buat kita. Dia rindu bersekutu dengan kita melalui tubuh dan darahnya, rindu menyertai kita. Karena demikianlah kita juga rindu Tuhan. Aku mau hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kasih-kasih Kristus, bukankah anggur yang ada dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat, damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa minggu yang akan datang.